Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Erviantika Pratiwi dengan NPM 2414071038. Saya dari kelas TEP B 2024. Jadi saya akan mempresentasikan motor bakar patak bensin dan motor patak diesel. Oke, kita akan motor bakar merupakan mesin yang mengubah energi kimia bahan bakar menjadi energi mekanik. Terdiri dari dua jenis utama, motor bensin dan motor diesel. Keduanya banyak digunakan pada kendaraan, mesin industri, dan alat berat. Prinsip dasarnya sama, pembakaran dalam silinder, namun cara kerja dan bahan bakarnya berbeda. Oke, kita lanjut. Pengertian motor bakar patak disebut empat-tak karena satu siklus kerjanya terdiri dari empat langkah piston. Hisap, kompresi, usaha, usaha atau tenaga, buang. Satu siklus lengkap terjadi dalam dua putaran poros engkol atau crankshaft, digunakan pada motor bensin maupun diesel. Oke, kita lanjut. Em, Prinsip kerja motor bakar empat tak bensin. Langkah hisap, katup masuk terbuka. Piston bergerak turun menghisap campuran bensin plus udara. Yang kedua, langkah kompresi. Tertutup, katup tertutup, piston naik memampatkan campuran. Yang ketiga, langkah usaha. Busi memercikan api. Campuran terbakar, gas mendorong piston ke bawah. Langkah buang. Katup buang terbuka. Piston naik mendorong gas sisa keluar. Gambar motor bakar empat tak. Ini saya akan menjelaskan. Em, Gambar di bagian atas ini menunjukkan, gambar tersebut menunjukkan potongan mesin dengan komponen utama seperti kepala piston, kepala piston, batang engkol, poros engkol, katup masuk dan buang, dan busi. Jadi kepala piston itu bagian atas piston yang menerima tekanan gas hasil pembakaran. Batang engkol itu connection rod menghubungkan piston dengan poros engkol. Yang tersebut yang ketiga, poros engkol atau crankshaft mengubah gerak naik turun piston menjadi putaran. Yang keempat, katup masuk dan buang mengatur keluar masuknya udara dan gas hasil pembakaran. Yang kelima, busi pada mesin bensin memercikan api untuk menyalakan campuran udara dan bahan bakar. Prinsip kerja motor empat tak, empat langkahnya. Itu motor empat tak bekerja melalui empat langkah kerja piston dalam dua putaran poros engkol, yaitu langkah hisap intake stroke, katup masuk terbuka, piston bergerak dari TMA titik mati atas dan ke TMB titik mati bawah. Udara pada mesin diesel atau campuran udara dan bahan bakar pada mesin bensin masuk ke silinder. Kedua, langkah kompresi. Compression stroke atau katup tertutup. Piston naik dari TMA ke TMA. TMB ke TMA. Campuran udara, bahan bakar, bensin, atau udara saja diesel dikompresi hingga tekanannya tinggi. Langkah usaha, power stroke. Di mesin bensin, busi memercikan api untuk membakar campuran udara bahan bakar. Di mesin diesel, bahan bakar disemprotkan ke udara panas hasil kompresi dan langsung terbakar. Ledakan pembakaran mendorong piston ke bawah, menghasilkan tenaga. Ini langkah utama yang menghasilkan tenaga mesin. Langkah buang, exhaust stroke. Katup buang terbuka, piston naik dari TMB ke TMA, titik mati bawah ke titik mati atas. Gas sisa pembakaran terdorong keluar dari silinder menuju knalpot. Jadi gambar tersebut tuh menjelaskan proses berurutan dari hisap, kompresi, usaha, buang dalam satu siklus kerja mesin empat tak baik untuk mesin bensin maupun diesel. Perbedaan utama terletak pada cara pembakarannya. Oke, kita lanjut. Hmm, Prinsip kerja motor empat tak diesel. Yang pertama itu langkah hisap. Katup masuknya terbuka, udara saja masuk ke silinder. Yang kedua,
Langkah kompresi, udara dikompresi kuat hingga sangat panas. Yang ketiga, langkah usaha. Bahan bakar disemprotkan ke udara panas, terbakar spontan. Yang keempat, langkah buang. Katup buang terbuka, gas hasil pembakaran keluar. Yang terus kita lanjut, perbedaan bensin dan diesel. Perbedaan utama antara motor bensin dan motor diesel itu terletak pada cara pembakaran, jenis bahan bakar, serta karakteristik kerjanya. Motor bensin menggunakan bensin sebagai bahan bakar dan proses pembakarannya terjadi karena mempercikan api dari busi. Sedangkan motor diesel memakai solar dan pembakarannya terjadi akibat tekanan kompresi yang sangat tinggi, hingga udara menjadi panas dan mampu menyalakan bahan bakar sendiri. Rasio kompresi pada motor bensin cenderung lebih rendah, sekitar 8 sampai 12 banding 1, sementara pada motor diesel bisa mencapai 14 sampai 22 banding 1. Dari segi performa, motor bensin menghasilkan suara yang lebih halus dan akselerasi cepat, tetapi konsumsi bahan bakarnya lebih boros. Sebaliknya, motor diesel memiliki torsi besar dan efisiensi bahan bakar lebih tinggi. Namun mesinnya lebih mm, suara mesin lebih keras, lebih keras dan bobotnya lebih lebih berat. Bobotnya lebih berat. Oke, kita next. Komponen utamanya itu komponen utamanya ada blok, silinder, ada piston dan batang piston, katup hisap dan buang, busi bensin atau injektor diesel, crankshaft, poros ankle, dan sistem pendingin dan pelumasan. Kita lanjut, eh, kita ngejelasin itu. Komponen utama motor bakar 4 tak dan dan menampilkan bagian-bagian penting dari mesin 4 tak ini, baik bensin maupun diesel. Berikut penjelasan itu dari masing-masing komponen itu. Penjelasan komponen utamanya. Satu, blok silinder. Silinder blok merupakan bagian utama mesin tempat piston bergerak naik naik turun. Di dalamnya terdapat silinder yang menjadi ruang kerja piston dan jalur aliran pendingin mesin. Yang kedua itu ada piston dan batang piston atau connection rod. Itu piston bergerak naik turun di dalam silinder untuk melakukan langkah hisap, kompresi, usaha, dan buang. Batang piston torak menghubungkan piston dengan poros engkol untuk mengubah gerak lurus menjadi gerak putar. Lalu, katup hisap dan katup buang, intake dan exhaust valves. Katup hisap membuka saat langkah hisap agar udara atau campuran bahan bakar masuk ke silinder. Katup buang membuka saat langkah buang untuk mengeluarkan gas sisa pembakaran. Yang keempat itu ada busi, bensin atau injektor diesel. Pada mesin diesel, busi berfungsi memercikan api untuk membakar campuran udara dan bahan bakar pada mesin bensin. Injektor pada mesin diesel berfungsi menyemprotkan bahan bakar ke udara panas dalam ruang bakar. Yang kelima, ada crankshaft atau poros engkol. Poros ini menerima gaya dorong dari piston dan mengubahnya menjadi gerak putaran. Putaran poros engkol inilah yang menjadi tenaga penggerak utama mesin. Yang keenam, ada sistem pendinginan dan pelumasan, and lubrication system. Sistem pendinginan menjaga suhu mesin agar tidak terlalu panas selama proses pembakaran. Sistem pelumasan memastikan setiap komponen bergerak dengan gesekan minimal sehingga tidak cepat aus. Jadi kesimpulannya itu semua komponen tersebut bekerja secara berurutan dan saling mendukung dalam siklus 4 langkah. Hisap, kompresi, usaha, dan buang. Untuk menghasilkan tenaga dari proses pembakaran bahan bakar di dalam silinder. Jadi kita next. Kelebihan dan kekurangan.
Motor bensin memiliki beberapa kelebihan, antara lain suara mesin yang lebih halus, getaran rendah, dan akselerasi yang cepat sehingga cocok digunakan pada kendaraan ringan seperti mobil pribadi atau sepeda motor. Selain itu, perawatan motor bensin relatif lebih mudah dan biaya servisnya lebih murah, serta emisi gas buangnya lebih bersih dibandingkan dengan motor diesel. Namun, motor bensin juga memiliki kekurangan, yaitu konsumsi lebih boros, bahan bakar lebih boros, tenaga atau torsi pada rendah lebih kecil, putaran rendah lebih kecil, dan umur mesinnya cenderung lebih pendek. Nah, motor diesel unggul dalam hal efisiensi bahan bakar karena lebih irit dan mampu menghasilkan torsi besar menjadikannya cocok untuk kendaraan berat seperti truk, bus, dan alat berat. Mesin diesel juga dikenal lebih kuat dan tahan lama, serta bahan bakarnya lebih aman karena tidak mudah terbakar. Meski demikian, motor diesel memiliki suara yang lebih keras, getaran tinggi, dan emisi gas buang yang lebih banyak. Selain itu, harga mesin yang biaya perawatannya juga lebih mahal. Serta bobot mesinnya lebih berat sehingga akselerasinya lebih lambat dibanding motor bensin. Hmm, Oke, kita nanya. Aplikasi di kehidupan. Motor bensin itu kendaraannya ringan seperti mobil pribadi dan motor. Terus motor diesel itu seperti apa kendaraan yang besar-besar itu ada truk, bus, kapal, genset dan alat berat. Perawatan dan pengamatannya ganti oli secara rutin, bersihkan filter udara dan bahan bakar, ganti oli secara rutin juga itu perlu banget ya guys. Periksa sistem pendinginan, gunakan bahan bakar sesuai jenis mesin, servis berkala agar efisien dan awet. Jadi itu semua harus dilakuin. Itu mencegah buat motor empat taknya itu rusak atau gimana-gimana. Oke, next kesimpulannya. Kesimpulannya, motor empat tak bensin dan diesel bekerja dengan prinsip empat langkah. Perbedaan perbedaan utama pada sistem pembakaran dan bahan bakar masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan sesuai fungsi. Pemilihan jenis mesin bergantung pada kebutuhan tenaga dan efisiensi. Nah, terus perhitungannya, adapun rumus menghitung CC motor 4 tak dengan rumus volume tabung adalah sebagai berikut. CC motor itu sama dengan pi dikali diameter silinder dikali panjang langkah. Jadi di, dal- di tutup kurung dibagi 1000. Contoh cara menghitung CC motor 4 tak Yamaha NMAX yang memiliki ukuran diameter silindernya itu 58 mm, milimeter, panjang langkahnya itu 58,7 milimeter. Maka perhitungannya itu CC motor karena pi-nya kita pakai di sini 3,14. Jadi 3,14 dikali 58 dikali 58,7. Itu kita hasilkan dulu 58 kali 58,7 itu jadinya 3404,6. Jadi kita jumlahkan lagi 3,14 dikali 3404,6. Tuh hasilnya 10.690,44. 10.690,44 itu jadi dibagi dengan 1000. Jadi hasil akhirnya itu 155,5 cc. Dibulatkan menjadi 155 cc. Sekian, terima kasih. Bila ada salah perbuatan atau perkataan yang menyinggung, saya minta maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, perkenalkan nama saya eh, Ervin Tika Pratiwi.
dengan NPM 24 14 10 1407 10 38. Dan Allah hari ini akan menjelaskan menjelaskan motor bakar dua tak bensin. Nah, pertama-tama kita akan menjelaskan latar belakangnya. Motor bakar dua tak bensin merupakan salah satu jenis mesin pembakaran dalam yang banyak digunakan pada sepeda motor, mesin gergaji, dan kendaraan ringan. Mesin ini dikenal karena tenaga yang besar, putaran tinggi, dan desain sederhana. Walaupun efisien dari segi tenaga, motor dua tak kurang efisien dalam penggunaan bahan bakar dan menghasilkan emisi lebih tinggi dibandingkan mesin empat tak. Oke, kita next. Pengertiannya. Pengertian motor bakar dua tak adalah bensin pembakaran dalam yang menyelesaikan satu siklus kerja dalam dua langkah piston, yaitu langkah kompresi dan usaha atau tenaga. Artinya, setiap satu putaran poros engkol menghasilkan satu kali pembakaran. Oke, kita next. Prinsip kerja umumnya dalam motor dua tak bensin, udara dan bahan bakar dicampur terlebih dahulu dengan dan karburator lalu dialirkan ke ruang bilas. Proses kerja terjadi dalam dua langkah utama, langkah kompresi dan hisap, langkah usaha dan pembuangan. Oke, kita next. Hmm, kompresi dan hisap. Kompresi dan hisap itu langkah hisap saat piston bergerak ke atas di ke bagian bawah piston ruang engkol terjadi penghisapan campuran udara dan bahan bakar baru dari karburator melalui lubang masuk. Proses ini terjadi karena tekanan di ruang engkol menjadi lebih rendah dibanding tekanan udara luar, sehingga campuran bahan bakar udara masuk. Dua, langkah kompresi. Pada saat yang sama, di bagian atas piston atau ruang bakar, campuran bahan bakar yang udara yang sudah ada sebelumnya dikompresi, piston terus naik hingga mencapai titik mati atas atau TMA. Sesaat sesaat sebelum mencapai TMA, busi menyala terjadi percikan api sehingga campuran terbakar. Hasil Pembakaran menghasilkan tekanan tinggi yang nantinya mendorong piston ke bawah pada langkah berikutnya, yaitu langkah usaha. Jadi, gambar tersebut memperlihatkan dua proses yang terjadi hampir bersamaan dalam satu gerakan piston. Di atas piston, kompresi campuran bahan bakar, di bawah piston penghisapan campuran baru. Oke, next. Usaha dan pembuangan. Penjelasan berikutnya itu satu, langkah usaha, langkah tenaga. Setelah campuran bahan bakar dan udara terbakar, tekanan tinggi dari hasil pembakaran mendorong piston ke bawah. Gerakan piston ke bawah inilah yang menghasilkan tenaga atau usaha untuk memutar poros engkol. Dua, langkah pembuangan. Saat piston bergerak ke bawah, lubang buang terbuka sehingga gas sisa pembakaran keluar melalui lubang tersebut. Pada waktu yang hampir bersamaan, campuran bahan bakar baru dari ruang engkol masuk ke silinder melalui lubang melalui lubang bilas menggantikan gas buang yang keluar. Proses ini disebut pembilasan atau scavenging. Tiga, siklus berulang. Setelah piston mencapai titik mati bawah atau TMB, ia akan naik kembali dan siklus hisap, kompresi, usaha, dan buang terus berulang setiap satu putaran poros engkol. Jadi gambar tersebut ini menunjukkan dua peristiwa penting yang terjadi secara bersamaan pada motor dua tak. Di atas piston, di atas piston terjadi pembuangan gas bekas, di bawah piston terjadi pengisi campuran baru untuk siklus berikutnya. Oke, next.
Eh, ini komponen utamanya. Eh, berikut ini penjelasan komponen mesin dua tak. Silinder dan piston. Piston bergerak naik turun di dalam silinder untuk melakukan langkah hisap, kompresi, usaha, dan buang. Gerakan piston ini menghasilkan perubahan tekanan udara dan bahan bakar dalam mesin. Ruang engkol atau crankcase berfungsi sebagai tempat engkol atau crankshaft berputar dan juga ruang untuk menampung campuran bahan bakar udara sebelum masuk ke ruang bakar. Pada motor dua tak, ruang engkol ikut berperan dalam proses hisap dan bilas. Karburator mengatur perbandingan udara dan bahan bakar sebelum campuran tersebut masuk ke ruang engkol. Campuran ini kemudian digunakan untuk pembakaran di dalam silinder. Yang keempat ini busi atau spark plug berfungsi memercikan api untuk membakar campuran udara dan bahan bakar yang telah dikompresi di ruang bakar. 5. Lubang hisap, lubang bilas, dan lubang buang. Lubang hisap tempat masuknya campuran bahan bakar dari karburator ke ruang engkol. Lubang bilas mengalirkan campuran baru dari ruang engkol ke ruang bakar. Lubang buang, jalur keluarnya gas sisa pembakaran dari silinder. Crankshaft dan connecting rod. Connecting rod atau batang piston menghubungkan piston dengan crankshaft atau poros engkol. Gerakan naik turun piston diubah menjadi gerakan putar pada crankshaft yang nantinya diteruskan ke roda kendaraan. Oke, kita next. Ciri-ciri motor dua tak. Itu ada setiap satu putaran engkol menghasilkan satu. Tidak memiliki katup atau valve, hanya menggunakan lubang saluran. Yang ketiga, suara mesin lebih keras. Yang keempat, perawatan lebih sederhana. Yang kelima, konsumsi bahan bakar dan oli lebih boros. Oke, next, perbandingan dengan empat tak. Motor dua tak dan motor empat tak memiliki perbedaan mendasar. Hmm, pada oke, kita pada memiliki perbandingan mendasar pada siklus kerjanya. Motor dua tak menyelesaikan satu siklus kerja hanya dalam satu putaran poros engkol, sedangkan motor empat tak memerlukan dua putaran untuk menghasilkan satu langkah kerja. Hal ini membuat motor dua tak memiliki tenaga yang lebih besar dan respon mesin yang cepat. Namun, konsumsi bahan bakar dan oli menjadi lebih boros. Motor dua tak tidak menggunakan katup, melainkan lubang saluran untuk hisap, buang, dan bilas. Sementara motor empat tak memakai sistem katup yang lebih kompleks. Dari segi perawatan, motor dua tak lebih mudah dan murah. Tetapi umur mesin cenderung lebih pendek dibandingkan motor empat tak yang lebih awet dan efisien dalam jangka panjang. Kelebihan motor dua tak. Motor bakar dua tak bensin memiliki beberapa kelebihan yang menjadikannya populer pada kendaraan ringan. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga yang besar meskipun berukuran kecil karena proses pembakarannya terjadi setiap satu putaran poros. Engkol, desain yang sederhana membuat motor dua tak lebih ringan dan mudah dalam perawatan maupun perbaikan. Selain itu, respon gasnya cepat sehingga mampu berakselerasi dengan baik dan cocok digunakan untuk keperluan yang membutuhkan tenaga instan, seperti sepeda motor, sport, atau mesin pemotong. Kelebihan lainnya adalah biaya produksi dan perawatan yang relatif rendah dibandingkan motor empat tak. Kekurangan motor dua tak. Di balik kelebihannya, motor bakar dua tak juga memiliki beberapa kekurangan. Mesin ini cenderung lebih boros dalam penggunaan bahan bakar dan oli karena sebagian campuran bahan bakar ikut terbuang saat proses pembilasan. Selain itu, motor dua tak menghasilkan emisi gas buang yang tinggi dan tidak ramah lingkungan. Suara yang dihasilkan pun lebih keras serta getaran mesin lebih besar. Umur pakai komponen mesin biasanya lebih pendek karena proses kerja yang lebih
cepat, dan suhu pembakaran yang tinggi. Oleh karena itu, penggunaan motor dua tak kini mulai berkurang dan digantikan oleh motor empat tak yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Nah, nextnya aplikasi motor dua tak. Itu sepeda motor, contohnya itu Yamaha RX King, ada Suzuki TS, dan mesin pemotong rumput, mesin-mesin yang berbunyi-bunyi lebih kencang, mesin kapal kecil, gergaji mesin, mesin tempel perahu. Jadi ini contohnya gergaji mesin. Oke. Inovasi pengembangan. Saat ini motor dua tak mulai digantikan oleh motor empat tak karena emosi. Namun, beberapa produsen masih mengembangkan teknologi injeksi langsung dua tak, 2TDI, yang lebih hemat dan ramah lingkungan. Kesimpulannya, motor bakar dua tak bensin bekerja dengan dua langkah piston, kompresi hisap, dan usaha pembuangan. Mesin ini memberikan tenaga besar dalam ukuran kecil, namun kurang efisien dan menghasilkan polusi tinggi. Pemahaman sistem kerja motor dua tak dua tak sangat penting dalam bidang otomotif sebagai dasar pengetahuan tentang teknologi mesin pembakaran dalam pembakaran dalam. Lalu ada perhitungannya. Diketahui tekanan efektif rata-rata IMIP itu 6 bar. Volume langkah Fs itu 125 cm persegi. Putaran mesin N itu 6.000 rpm. Rumusnya PME dikali Fs dikali N per 60 kali 2. Karena dua tak menghasilkan tenaga setiap putaran, maka maka tidak dibagi dua. Jadi kita masukkan dahulu angka-angkanya itu 6 dikali 10 pangkat 5 dikali dikali 125 dikali 10 pangkat min 6 dikali 6.000 dibagi 6 dibagi 60. Itu hasilnya jadi P-nya 7,5 kW. Sekian dari presentasi motor bakar dua tak dari saya. Jika ada kesalahan berbicara ataupun perbuatan, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Arfiantika Pratiwi dari kelas Tab B dengan NPM 2414071038. Sekarang saya akan melakukan presentasi motor bakar traktor pertanian yang berjudul penyaluran bahan bakar pada mesin, metode bensin injeksi, bensin karburator, diesel common rail, diesel bus pump. Oke, kita next. Um, Tujuan pembelajarannya pertama-tama menjelaskan prinsip kerja sistem penyaluran bahan bakar, membedakan metode karburator dan injeksi pada bensin, menjelaskan sistem common rail dan bus pump pada mesin diesel, mengetahui kelebihan dan kekurangan tiap sistem. Pengertiannya, penyaluran bahan bakar berfungsi mengatur jumlah dan tekanan bahan bakar agar sesuai dengan kebutuhan mesin. Sistem ini mempengaruhi efisiensi, performa, dan emisi gas buang. Terdapat perbedaan sistem antara mesin bensin dan diesel. Prinsip kerja karburator. Sistem karburator mencampur bahan bakar dan udara dengan memanfaatkan kevakuman yang terjadi di venturi.
Saat piston bergerak turun, udara mengalir cepat ke venturi dan mengisap bensin dari nozzle utama menghasilkan campuran yang masuk ke ruang bakar. Oke, next. Sistem bensin karburator. Komponen utamanya pelampung dan jarum pelampung. Venturi, main jet, idle jet, dan katup gas atau throttle valve atau choke. Dan kelebihannya struktur sederhana dan mudah dipahami. Biaya perawatan murah, mudah diperbaiki tanpa alat khusus, cocok untuk kendaraan lama atau sederhana, tidak membutuhkan sensor atau ECU, mudah disetel manual sesuai kondisi mesin. Kurangannya, konsumsi bahan bakar boros, campuran bahan bakar udara tidak terlalu presisi, sulit menyesuaikan dengan perubahan suhu atau beban mesin, emisi gas buang tinggi, performa mesin menurun pada ketinggian tertentu. Perawatan rutin lebih sering dibutuhkan. Okay, next, diagram sistem karburator. Ini diagram sistem karburator ini bagian-bagian penting pada diagram tersebut. Ada saluran bahan bakar. Ini saluran bahan bakar itu tempat bahan bakar dari tangki masuk menuju ruang pelampung karburator. Terus ada float atau pelampung itu mengatur jumlah bensin di ruang pelampung pelampung agar tetap stabil. Terus ada needle valve. Needle valve ini jarum pelampung itu mengatur aliran bensin ke ruang pelampung sesuai gerak pelampung. Ada main jet dan ini nih main jet, main jet dan pilot jet ini dua ini. Itu ada lubang kecil. Lubang kecil tempat bensin keluar dan bercampur dengan udara. Main jet bekerja pada kecepatan tinggi, pilot jet untuk kecepatan rendah atau idle. Lalu ada jet needle, mana jet needle itu jarum skep, dan needle jet nozzle, ini dua ini, mengatur jumlah bensin yang keluar dari main jet saat throttle dibuka. Piston Piston valves atau skep mengatur besar kecilnya aliran udara yang masuk sehingga mempengaruhi jumlah bahan bakar yang dihisap. Habis itu ada air screw atau setelan udara dan idle screw setelan stasioner ini dan idle screw ini. Hmm. Itu mengatur campuran udara bahan bakar saat mesin stasioner atau idle. Main air system dan pilot air system. Itu saluran udara yang membantu proses pengabutan bahan bakar agar lebih halus. Cara kerja singkatnya, udara masuk melalui saluran udara, melewati venturi, melewati venturi, menyebabkan tekanan turun. Bensin dari pelampung terhisap melalui main jet atau pilot jet, tercampur dengan udara, campuran udara dan bahan bakar masuk ke ruangan bak dan ruang bakar mesin. Selanjutnya ada sistem bensin injeksi. Prinsip kerjanya, sistem injeksi menyemprotkan bahan bakar ke intake manifold atau langsung ke ruang bakar dengan tekanan tinggi. Jumlah semprotan diatur oleh ECU berdasarkan data dari berbagai sensor. Komponen utamanya ada pompa bahan bakar, injektor, sensor tekanan, sensor suhu, sensor oksigen, TPS, ECU atau Electronic Control Unit. Next. Bensin injeksi. Kelebihannya, bakaran lebih sempurna, konsumsi bahan bakar hemat, tenaga mesin lebih besar, emisi gas buang rendah, tidak terpengaruhi perubahan suhu, start mesin lebih mudah pada kondisi dingin, dapat menyesuaikan otomatis sesuai beban, perawatan rutin lebih jarang. Kekurangannya, sistem kompleks dan biaya servis tinggi, membutuhkan alat diagnosis khusus, tidak mudah diperbaiki tanpa keahlian khusus, komponen elektronika sensitif, harga relatif mahal. Next, nih ada gambar sistem injeksi ECU diagram. Gambar tersebut menunjukkan diagram sistem injeksi bahan bakar dan ECU Electronic Control Unit pada mesin bensin modern ini menggantikan fungsi karburator
di mana proses pencampuran bahan bakar dan udara dikendalikan secara elektronik dan otomatis untuk menghasilkan pembakaran yang lebih efisien. Berikut penjelasan komponen pada diagram tersebut. Ada fuel cut sensor, fuel tank ini itu tangki bahan bakar, tempat penyimpanan bahan bakar sebelum disalurkan ke mesin. Ada fuel filter untuk menyaring kotoran atau partikel dari bahan bakar agar tidak masuk ke injektor. Ada mana fuel pump, fuel pump atau discharge pump ini itu memompa bahan bakar dari tangki menuju injektor dengan tekanan tinggi. Fuel rail dan injektor. Fuel rail dan injektor, saluran distribusi bahan bakar yang mengalirkan bensin ke setiap injektor. Injektor menyemprotkan bahan bakar ke ruang bakar secara halus sesuai perintah ECU. Ada throttle body assembly, mengatur jumlah udara yang masuk ke mesin berdasarkan bukan gas atau throttle. Throttle position sensor atau TPS, mendeteksi seberapa besar katup throttle terbuka memberi data ke ECU. Ada intake air pressure dan temperatur sensor, mengukur tekanan dan suhu udara masuk untuk menentukan jumlah bahan bakar yang tepat. Crankshaft, crankshaft position sensor menentukan posisi dan kecepatan putaran poros engkol agar ECU bisa mengatur waktu penyemprotan dan pengapian. Ada oksigen sensor, itu 02 sensor, mengukur kadar oksigen pada gas buang untuk membantu ECU menyesuaikan campuran udara bahan bakar agar optimal. Engine temperatur sensor memberi tahu suhu mesin agar ECU menyesuaikan jumlah bahan bakar saat mesin dingin atau panas. Ignition coil and spark plug atau busi mengubah arus listrik menjadi percikan api untuk membakar campuran udara dan bahan bakar. ECU atau Electronic Control Unit. Otak dari sistem injeksi, ECU menerima data dari berbagai sensor dan mengatur kapan dan seberapa banyak bahan bakar disemprotkan serta waktu pengapian agar pembakaran efisien dan emisi rendah. Selanjutnya, gambar ini tuh menjelaskan bagaimana sistem injeksi bahan bakar bekerja secara otomatis dengan bantuan ECU dan sensor-sensor elektronik untuk menghasilkan pembakaran yang lebih efisien, bertenaga, dan ramah lingkungan dibanding sistem karburator. Oke, next itu ada perbandingan sistem bensin, karburator versus injeksi. Sistem karburator bekerja secara mekanis, mencampur udara dan bahan bakar dengan kevakuman. Hasilnya sederhana dan mudah dirawat, namun kurang efisien serta boros bahan bakar. Sementara itu, injeksi dikontrol secara elektronik oleh ECU, membuat campuran bahan bakar lebih presisi, mesin menjadi lebih hemat bertenaga dan ramah lingkungan, meski biaya servis dan komponennya lebih mahal. Oke, kita next. Ada sistem diesel common rail. Em, prinsip kerjanya, bahan bakar dipompa dengan tekanan sangat tinggi hingga 1800 bar dan disimpan di pipa rel atau rail. ECU mengatur waktu dan jumlah bahan bakar yang disemprotkan melalui injektor secara presisi di setiap silinder. Komponen utamanya tangki bahan bakar, pompa tekanan tinggi, carbon rail atau pipa tekanan tinggi, injektor elektrik, ECU, electronic control unit. Oke, kita next. Diesel common rail. Kelebihannya, kekurangannya. Kelebihannya pembakarannya lebih sempurna, konsumsi bahan bakar hemat, tenaga mesin lebih besar, emisi gas buang rendah, tidak terpengaruhi perubahan suhu, start mesin lebih mudah pada kondisi dingin, dapat menyesuaikan otomatis sesuai beban, perawatan rutin lebih jarang. Kekurangannya, sistem kompleks dan biaya servis tinggi, membutuhkan alat diagnosis khusus, tidak mudah diperbaiki tanpa keahlian khusus. Keempatnya, komponen elektronika sensitif. Kelima, harga relatif mahal. Baik kita.
Membahas gambar alur sistem common rail. Gambar tersebut menunjukkan alur sistem common rail pada mesin diesel modern. Sistem ini merupakan teknologi injeksi bahan bakar bertekanan tinggi yang dikendalikan secara elektronik untuk meningkatkan efisiensi dan performa mesin. Berikut penjelasan alur dan komponennya. Fuel tank atau tangki bahan bakar itu ada di fuel tank. Hmm, itu menyimpan solar bahan bakar diesel sebelum disalurkan ke sistem. Fuel filter itu saringan bahan bakar. Contohnya seperti ini. Menyaring kotoran atau air agar tidak masuk ke pompa dan injektor. Menjaga sistem tetap bersih. Supply pump atau pump CPI atau pompa tekanan tinggi itu seperti ini. Ya. Bertugas menekan bahan bakar dari tekanan rendah menjadi sangat tinggi, bisa lebih dari 1000 bar sebelum masuk ke common rail. PCF, PCF itu pressure control valve. Ini. Mengatur tekanan bahan bakar yang dikirim ke pipa common rail agar tetap stabil sesuai kebutuhan mesin. The common rail itu pipa tekanan tinggi berfungsi sebagai penampung sementara bahan bakar bertekanan tinggi sebelum disalurkan ke injektor. Rail pressure sensor itu mendeteksi tekanan bahan bakar di dalam common rail dan mengirim sinyal ke ECU, Electronic Control Unit, untuk menyesuaikan kerja pompa dan injektor. Injektor menyemprotkan bahan bakar ke dalam ruang bakar sesuai tekanan dan waktu yang diatur ECU agar pembakaran lebih sempurna. ECU atau Control Unit, otak sistem Common Rail, ECU menerima data dari berbagai sensor seperti engine speed sensor atau crank and cam, mendeteksi kecepatan dan posisi poros engkol serta camshaft. Accelerator pedal sensor, mendeteksi posisi pedal gas. Outer sensor, sensor suhu, tekanan udara, dan lainnya, membantu menentukan jumlah bahan bakar yang ideal. ECU kemudian mengontrol kerja pompa dan injektor secara presisi. Cara kerja singkat sistem common rail, bahan bakar dari tangki dibawa ke filter, terus lalu dipompa oleh pompa tekanan tinggi, lalu masuk ke pipa common rail, tekanan lalu ditekanan dijaga konstan oleh PCF, lalu ECU menerima data sensor, lalu ke ECU mengatur injektor untuk menyemprot bahan bakar ke ruang dengan waktu yang jumlah yang tepat. Tuh, oke, kita next. Itu ada sistem diesel bus pump. Pompa injeksi bos mengatur jumlah dan tekanan bahan bakar yang dikirim ke setiap silinder melalui pipa injeksi. Jenis pompanya inline pump, pipa injeksi, injektor mekanis, tangki bahan bakar. Kelebihannya, struktur mekanis kuat dan tahan lama, mudah diperbaiki di bengkel biasa, tidak membutuhkan kontrol elektronik, perawatan relatif murah, umur pakai pompa dan injektor panjang. Hmm. Ada kekurangan baspam, efisiensi pembakaran lebih rendah, emisi gas buang tinggi, dan suara mesin kasar. Tekanan injeksi rendah dibandingkan Common konsumsi bahan bakar lebih besar, sulit memenuhi standar emisi pros modern. Terus lalu ada gambar Bospam. Bospam ini gambar menunjukkan struktur dan cara kerja Bospam, yaitu pompa injeksi bahan bakar diesel type inline yang digunakan pada mesin diesel konvensional. Pompa ini berfungsi untuk mengatur jumlah dan tekanan bahan bakar yang akan disemprotkan ke ruang bakar melalui injektor pada waktu yang tepat. Komponen utama dari gambar tersebut itu ada fuel crankshaft, fuel crankshaft atau poros hubungan bahan bakar. Itu menggerakkan plunger secara naik turun melalui tapet, mengatur waktu dan tekanan penyemprotan bahan bakar. Fed, Fed mem, Fed mem, pompa pendukung, memompa bahan bakar di tangki menuju ke ruangan pompa utama dengan tekanan rendah. Delivery valve, katup pengeluaran, pengaturan pengaturan keluarnya bahan bakar dari plunger ke pipa tekanan tinggi menuju injektor juga berfungsi mencegah bahan bakar kembali ke pompa setelah penyemprotan. Plunger dan plunger barrel, komponen utama yang menekan bahan bakar hingga mencapai tekanan tinggi. Plunger
bergerak naik turun menekan bahan bakar. Plungar barrel adalah ruang tempat plungar bergerak. Contoh slave and control rod atau lengan dan batang pengatur. Mengatur besar kecilnya volume bahan bakar yang ditekan oleh plungar dengan memutar posisi plungar. Batang ini terhubung ke governor atau tuas gas. Delivery. Delivery crumble atau ruang keluaran. Tempat sementara bahan bakar bertekanan tinggi sebelum dialirkan ke injektor. 7. Inlet port, outlet port. Inlet port tempat bahan bakar masuk ke plunger barrel. Outlet port tempat bahan bakar keluar setelah ditekan oleh plunger. Control rack menghubungkan semua control rod antara silinder agar jumlah bahan bakar yang disemprotkan ke setiap silinder sama besar. Hmm, Itu penjelasan dari bos pam dari gambarnya. Ini lanjut perbandingan sistem diesel Bose Pump and Common Rail. Bose Pump merupakan sistem mekanis dengan tekanan rendah, mudah dirawat dan tahan lama. Namun pembakaran yang kurang efisien serta menghasilkan emisi tinggi. Sebaliknya sistem Common Rail dikontrol ECU dengan tekanan tinggi sehingga pembakaran lebih sempurna, tenaga besar, dan emisi rendah. Meski lebih mahal dan kompleks, Common Rail lebih efisien dan cocok untuk mesin diesel modern. Lalu ada kesimpulan, sistem penyaluran bahan bakar berkembang dari mekanis ke elektronik. Injeksi, baik bensin maupun diesel, memberi efisiensi dan performa lebih baik. Common Rail menjadi standar modern pada mesin diesel. Pemahaman sistem penting untuk perawatan diagnosa kendaraan. Lalu ada perhitungan. Perhitungan mesin 1,6 L, RPM idle 900, FI idle 40%, AFR 14,7, densitas bensin 0,745 gram per liter. Jawabannya, aliran udara idle itu 0,0016, jadi jadi mili, dikali 900 bagi 2 dikali 0,4 bagi 60 sama dengan 0,00404 meter persegi per second. Masa udaranya 0,00404 itu dari ini dikali 1,225 sama dengan 0,00495 kilogram per s. Masa bahan bakar 0,00495 ini dari sini dibagi 14,7, eh, 0,000337 kilogram per second. Volume bahan bakar per jam 0,000337 dikali 3600 dibagi 0,745. Itu hasilnya jadi 1,93 per LH. Oke, ini gambar-gambar ilustrasinya. Nah, terima kasih. Sekian, terima kasih presentasi penyaluran bahan bakar ini kepada saya. Saya mohon ampun bila ada perkataan yang tidak sesuai atau perilaku yang tidak sesuai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Ervian Tika Pratiwi dengan NPM 2414071038 dari kelas Tab B angkatan 2024. Hmm, Oke, pertama-tama kita akan mengantarkan pengantaran. Motor bakar dalam membutuhkan motor bakar dalam membutuhkan dua sistem penting agar dapat bekerja dengan efisien. Itu ada dua. Itu yang pertama sistem pelumasan dan kedua sistem pendinginan. Kedua sistem ini berfungsi menjaga performa mesin agar tidak cepat haus dan panas. Tanpa sistem tersebut, mesin akan cepat rusak atau bahkan macet. Next, pengertian sistem pelumasan.
Sistem pelumasan adalah sistem yang berfungsi memberikan oli ke seluruh bagian mesin yang bergerak agar gesekan berkurang. Keduanya tujuan utamanya. Satu, mengurangi kehausan antar komponen. Kedua, mengurangi panas akibat gesekan. Yang ketiga, menjaga kebersihan bagian dalam mesin. Yang keempat, mencegah karat dan korosi. Lalu, jenis sistem pelumasan. Itu ada pelumasan percikan atau splash system. Itu alih dipercikan ke komponen mesin dan umumnya digunakan pada mesin kecil. Dua, pelumasan tekanan. Pressure system. Oli dipompa dengan tekanan ke seluruh bagian mesin, umum pada motor dan mobil modern. Yang ketiga, pelumasan campuran atau mixed system. Itu campuran oli dan bensin. Itu seperti motor dua tak. Oke, lanjut. Komponen sistem pelumasan. Ada bak oli atau pan, tempat menampung oli. Ada pompa oli mengalirkan oli ke seluruh bagian mesin. Ada filter oli menyaring kotoran dari oli. Saluran oli itu ada jalur distribusi oli. Ada pressure relief valve menjaga tekanan tetap stabil. Lanjut, cara kerja sistem pelumasan. Saat mesin dihidupkan, mesin dihidupkan, pompa oli mulai bekerja dengan menyedotkan oli dari bak oli. Oli tersebut kemudian dialirkan menuju filter oli untuk disaring dari kotoran atau partikel logam halus. Setelah melalui proses penyaringan, oli diteruskan ke berbagai bagian mesin seperti poros engkol, dinding silinder, piston, dan kepala silinder untuk melumasi permukaannya. Pelumasan ini membuat gesekan antar komponen berkurang sehingga mesin bekerja lebih halus dan tidak cepat aus. Setelah melumasi bagian-bagian tersebut, oli akan kembali mengalir ke bak oli untuk digunakan kembali dalam siklus berikutnya selama mesin masih beroperasi. Oke, lanjut. Kelebihan dan kekurangan sistem pelumasan. Sistem pelumasan memiliki banyak kelebihan. Di antaranya mampu mengurangi gesekan dan keausan antar komponen mesin antar komponen mesin sehingga umur mesin menjadi lebih panjang. Selain itu, sistem ini juga membantu mengurangi panas akibat gesekan dan menjaga kebersihan bagian dalam mesin dari kotoran. Namun, sistem pelumasan juga memiliki kekurangan, seperti memerlukan perawatan rutin berupa penggantian oli dan filter secara berkala. Jika terjadi kebocoran atau tekanan oli tidak stabil, mesin dapat mengalami kerusakan serius karena kekurangan pelumasan yang memadai. Oke, next. Gambar komponen sistem. Jadi gambaran komponen sistem pelumasan itu penjelasan itu gambar itu menunjukkan gambar sistem pelumasan mesin pembakaran dalam atau lubrication system tanpa penampang blok silinder plus bak oli atau oli pan. Berikut penjelasan strukturnya. Apa saja sih komponen yang terlihat, terus fungsi masing-masingnya, dan aliran oli mekanis atau pelumasannya. Komponen utamanya dengan fungsinya ada oil pan, Air pan atau bag oli itu tempat menampung oli saat mesin mati atau ketika oli mengalir kembali dari bagian atas mesin. Terus berfungsi juga sebagai reservoir pendingin kecil dan tempat masuknya oil pickup. Lalu ada floating oil intake and screen atau saringan atau penghisap oli pada bak. Saringan di ujung pipa pengisap yang mencegah masuknya kotoran atau gumpalan besar dan menghindari pengisapan udara saat level oli turun. Desainnya itu floating, menjaga agar pengambilan oli tetap stabil pada berbagai kemiringan mesin. Ada yang ketiga ada oil pump atau pompa oli. Itu memompa oli dari bak menuju seluruh sistem bertekanan, menyediakan tekanan yang diperlukan untuk mengalirkan oli melalui filter dan jalur-jalur oli. Biasanya digerakkan oleh poros engkol atau crankshaft atau roda gigi terhubung drive shaft.
Keempat, ada oli filter. Filter oli menyaring partikel atau abrasi dari oli sebelum oli beredar ke mesin, melindungi bantalan dan komponen bergerak dari keausan akibat kotoran. Ada oil gauge atau oil pressure gauge. Itu indikator tekanan oli, memberi informasi apakah pompa bekerja dan aliran oli bertekanan cukup ke bearing. Pada mesin modern biasanya ada lampu atau indikator tekanan oli. Yang keenam, itu ada oli galleries atau saluran oli atau gangsa oli. Jalur internal di blok atau silinder head yang mendistribusikan oli bertekanan ke titik-titik kritis atau bantalan polos engkol atau camshaft, rocker arms, dan lain-lain. Tujuh, ketujuh, crankshaft atau polos engkol dan main atau big end bearings atau bantalan. Itu permukaan bantalan di polos engkol diberi oli bertekanan sehingga terbentuk film pelumas yang menahan kontak logam langsung. Oli masuk melalui lubang di crankshaft dari oli galeri. Lalu ke-8, camshaft atau poros knock dan tappet atau cam followers. Tappet push rod pada OHV. Itu camshaft perlu pelumasan pada lobus dan bantalan. Tappet atau rod meneruskan getaran ke rocker arm pada konfigurasi OHV itu overheat valve. Pada gambar ada push rods, ada push rod, push roda ini. Dan Tefot menunjukkan mesin dengan katup di kepala menunjukkan mesin di kepala silinder dikontrol oleh camshaft di blok. Yang kesembilan, rocker arms atau lengan rocker dan valves katup. Bagian atas sistem katup butuh oli untuk mengurangi gesekan dan untuk pendinginan area katup atau spring. Biasanya oli dialirkan ke rocker arms melalui saluran di head. Yang ke-10 ada timing chain atau tensioner atau drive shaft, penggerakan timing atau tensioner. Itu ada beberapa tensioner timing chain dilumasi oleh oli agar berfungsi dan tidak aus. Drive shaft yang menggerakkan pompa juga perlu dipelumasan. Yang terakhir itu ada oil galleries ke cylinder head. Itu ada saluran yang membawa oli dari blok menuju kepala silinder atau camshaft, rocker arms atau katup. Aliran oli urutan kerja sistem itu oli berada di bak oli, oli pick up plus screen menyedot oli masuk ke oil pump. Pompa meningkatkan tekanan. Oli diarahkan ke oil filter beberapa desain filter sebelum pompa atau setelah. Umumnya setelah pompa. Oli bersih bertekanan masuk ke main oil galeri di blok mesin. Dari oil galeri, oil terdistribusi ke bantalan utama dan bantalan batang poros engkol, membentuk film pelumas pada crankshaft. Lubang atau kanal pada poros engkol yang memercikan oil ke dinding silinder dan piston atau splash atau langsung melumasi bearing conrod, saluran ke camshaft dan komponen katup atau tappet sampai push rods, rocker arms. 6 tuh setelah melumasi bagian-bagian atas, oli mengalir kembali ke bak atau gravitasi dan siklus berulang. Ada dua mekanisme pelumas yang sering bekerja bekerja bersamaan. Pelumas bertekanan untuk bantalan kritis dan splash atau spray untuk bagian piston dan dinding silinder. Hmm, hal-hal pentingnya itu hal-hal pentingnya itu adalah level oil harus sesuai, ganti filter dan oli, tekanan oli rendah, saringan pengisap tersumbat, penggunaan viskositas oli yang sabar. Oke, kita next. Sistem pendinginan. Itu sistem pendinginan adalah sistem yang berfungsi menjaga suhu mesin agar tetap berada pada kondisi kerja ideal, yaitu sekitar 80 hingga 90 derajat Celcius. Saat mesin bekerja, terjadi pembakaran bahan bakar yang menghasilkan panas tinggi. Jika panas ini tidak dikendalikan, maka komponen mesin bisa mengalami pemuaian berlebihan, keausan, bahkan kerusakan permanen. Dengan adanya sistem pendinginan, suhu mesin dapat dikontrol agar tetap stabil sehingga oli pelumas tidak cepat rusak dan proses pembakaran tetap efisien.
Sistem ini menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga kinerja mesin tetap optimal dan tahan lama. Jenis sistem pendinginan. Ada dua, pendinginan udara dan pendinginan cairan. Pendinginan udara atau air cooling itu mengandalkan sirip atau fin di blok silinder dan aliran udara. Umum digunakan pada motor kecil. Kedua, pendinginan cairan liquid cooling atau menggunakan air radiator kipas untuk menjaga suhu mesin. Umum digunakan pada motor dan model modern. Ada komponen sistem pendinginan cair. Radiator menurunkan suhu air pendingin, water pump memompa air ke seluruh sistem, thermostat mengatur suhu kerja mesin, kipas radiator membantu pendinginan saat udara kurang, terakhir selang dan saluran air menghubungkan seluruh komponen. Oke, kita terakhir. Cara kerja sistem pendinginan cairan. Saat mesin dihidupkan, pompa air atau water pump akan mulai memutar cairan pendingin dari radiator menuju blok silinder. Cairan pendingin tersebut mengalir melalui saluran di sekitar silinder dan kepala mesin untuk menyerap panas hasil pembakaran. Setelah menyerap panas, cairan akan dialirkan kembali ke radiator. Di dalam radiator, panas dilepaskan ke udara dengan bantuan sirip pendingin dan kipas radiator. Setelah suhu cairan turun, cairan pendingin kembali dipompa menuju mesin, dan proses ini berlangsung terus-menerus selama mesin hidup. Dengan cara kerja ini, suhu mesin dapat dijaga stabil sehingga performa mesin tetap optimal dan tidak mengalami overheating. Oke, kita next. Kelebihan dan kekurangan sistem pendinginan cair. Sistem pendinginan memiliki kelebihan utama yaitu mampu menjaga suhu mesin agar tetap stabil dalam berbagai kondisi kerja. Dengan suhu yang stabil, performa mesin menjadi lebih maksimal, pembakaran lebih efisien, dan umur komponen mesin menjadi lebih panjang. Namun, sistem pendinginan juga memiliki kekurangan, terutama pada sistem cair yang memerlukan perawatan lebih rumit. Jika radiator bocor, kipas tidak berfungsi, atau air pendingin habis. Mesin bisa cepat panas dan mengalami kerusakan serius. Oleh karena itu, pemeriksaan rutin terhadap kondisi radiator, selang, dan cairan pendingin sangat diperlukan agar sistem tetap bekerja dengan baik. Ini gambar komponen sistem pendinginan. Komponen utama dan fungsinya itu ada radiator. Ini yang ini radiator itu berfungsi sebagai tempat pembuangan panas dan cairan berpendingin. Panas dari air pendingin berpindah ke sirip radiator lalu dibuang ke udara dengan bantuan fan. Fan kipas pendingin itu meniupkan udara melewati radiator agar proses pembuangan panas lebih cepat. Digerakkan oleh motor listrik pada mobil modern atau sabuk dari poros mesin. Water pump atau pompa air mengalirkan cairan pendingin dari radiator menuju blok silinder dan kepala silinder digerakkan oleh sabuk mesin atau drive valve. Ada termostat, eh, katup otomatis yang mengatur aliran cairan pendingin berdasarkan suhu mesin. Saat mesin masih dingin, termostat menutup saluran ke radiator agar mesin cepat menjadi suhu kerja. Saat panas, termostat terbuka untuk mengalirkan air ke radiator. Ada pressure cup atau tutup tekanan radiator, menjaga tekanan dalam sistem pendingin tetap stabil, meningkatkan titik didih cairan pendinginan agar tidak cepat menguap jika tekanan berlebih. Katup di dalamnya membuka agar cairan berkelebihan dialirkan ke reservoir tank. Ada um, upper hose atau selang atas menyalurkan cairan panas dari mesin menuju radiator ke atas. Lower hose, selang bawah itu mengalirkan cairan dari radiator kembali ke mesin melalui pompa air. Heater core dan heater hose, komponen pada kendaraan ber-AC atau pemanas, menggunakan panas dari cairan pendingin untuk menghangatkan udara. 9 transmission cooler itu terlihat pendingin tambahan untuk oli transmisi otomatis. 10 reserve tank atau tangki cadangan air atau radiator menampung kelebihan cairan saat sistem panas dan tekanan naik. Oke, kita next. Perawatan sistem pelumasan.
Perawatan sistem pelumasan dan pendinginan harus dilakukan secara rutin agar mesin tetap dalam kondisi prima. Pada sistem pelumasan, oli harus diperiksa dan diganti sesuai jadwal, serta filter oli dibersihkan atau diganti bila kotor. Sementara pada sistem pendinginan, air radiator harus selalu dicek dan diisi bila berkurang dan selang-selang diperiksa dari kebocoran. Radiator juga perlu dibersihkan dari kotoran atau kerak yang dapat menghambat sirkulasi air. Selain itu, penggunaan oli dan cairan pendingin harus sesuai dengan rekomendasi pabrikan agar sesuai pelumasan dan pendinginan berjalan optimal. Tanda-tanda sistem bermasalah. Kerusakan pada sistem pelumasan dan pendinginan dapat dikenali dari beberapa tanda. Pada sistem pelumasan, gejala yang sering muncul antara lain lampu indikator di oli menyala, suara mesin terdengar kasar, atau oli berkurang dan berubah warna menjadi hitam pekat. Sedangkan pada sistem pendinginan, tanda-tandanya meliputi mesin cepat panas, air radiator cepat berkurang, serta muncul uap atau asap dari radiator. Jika gejala-gejala ini muncul, sebaiknya mesin segera dimatikan dan dilakukan pemeriksaan, karena dibiarkan terus dapat menyebabkan kerusakan serius pada komponen. Kesimpulan, sistem pelumasan dan sistem pendinginan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kinerja dan keawetan mesin. Sistem pelumasan berfungsi untuk mengurangi gesekan serta keausan antar komponen mesin, sedangkan sistem pendinginan berfungsi menjaga suhu mesin agar tetap dalam batas ideal. Kedua sistem ini saling mendukung agar mesin dapat bekerja dengan efisien, halus, dan tahan lama. Apabila salah satu sistem mengalami gangguan, maka performa mesin akan menurun dan berisiko mengalami kerusakan. Oleh karena itu, perawatan rutin seperti mengganti oli, memeriksa air radiator, dan menjaga kebersihan komponen harus selalu dilakukan untuk memastikan mesin tetap dalam kondisi optimal. Perhitungan, mesin menyerap panas ke oli sebesar 2 kW. Oli disirkulasikan dengan laju 5 liter per min. Terus tentukan kenaikan suhu oli atau asumsi raw oil sama dengan 880 kg per meter G, CP oil sama dengan 2000 J per kg dikali K. Rumusnya delta T sama dengan Q per M CP dengan M sama dengan rho V. Jawabnya flow volumetry V 5 liter per min sama dengan 5 dikali 60 dibagi 0,0,2 liter per second sama dengan 8,3333 dikali 10 pangkat min 5 meter persegi per second. Meter yang M 880 dikali 8,333 dikali 10 min pangkat min 5 sama dengan 0,07333 kilogram per second. Delta T-nya 2000 dibagi 0,07333 dikali 2000 sama dengan 13,64 derajat Celcius. Terima kasih telah mendengarkan presentasi sistem pelumasan dan pendinginan saya ini. S- eh, s- Seininya cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Hari ini saya akan menjelaskan PPT Sistem Kelistrikan yang saya buat. Eh, Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan nama saya Erviantika Pratiwi. Erviantika Pratiwi dengan NPM 24 14 07 10 38. Pertama-tama kita akan menggunakan sistem kelistrikan. Sistem kelistrikan itu adalah rangkaian komponen listrik yang berfungsi untuk menghasilkan, menyimpan, mengatur, dan menyalurkan arus listrik agar kendaraan atau mesin dapat beroperasi dengan baik. Listrik menjadi sumber energi utama untuk menyalakan mesin, lampu, sistem pengapian, sensor, dan perangkat elektronik. Fungsi sistem kelistrikan itu satu, menyuplai arus listrik ke seluruh komponen kendaraan. Kedua, menyalakan mesin melalui sistem starter dan pengapian. Tiga, memberikan penerangan, lampu utama, lampu rem, lampu sein. Empat, mengisi kembali daya baterai saat mesin hidup. Kelima, mengatur sistem kontrol elektronik seperti sensor dan ECU. Selanjutnya, komponen sistem kelistrikan.
Itu ada satu, baterai atau aki, sumber listrik utama saat mesin mati. Kedua, alternator atau generator, itu menghasilkan listrik saat mesin hidup. Ketiga itu ada regulator, menjaga tegangan tetap stabil. Kunci kontak, ignition switch, penghubung utama arus listrik. Dan kelima itu ada sekring atau fuse, pengaman dari arus berlebih. Yang keenam ada kabel dan konektor, itu penghantar arus listrik ke seluruh sistem. Lanjut, sistem pengisian atau charging system. Sistem pengisian berfungsi untuk mengisi kembali energi listrik ke baterai saat mesin bekerja. Ketika mesin berputar, alternator akan mengubah energi mekanik dari putaran mesin menjadi energi listrik dalam bentuk arus bolak-balik atau AC. Arus ini kemudian disearahkan oleh dioda di dalam alternator menjadi arus searah DC sebelum dialirkan ke baterai dan beban listrik lain. Regulator tegangan berperan penting dalam menjaga agar tegangan yang dihasilkan tetap stabil dan tidak berlebihan. Dengan sistem pengisian baik, baterai akan selalu dalam kondisi penuh dan siap digunakan kapan saja untuk menyalakan mesin atau komponen kelistrikan lainnya. Sistem starter. Sistem starter itu adalah sistem yang berfungsi memutar poros engkol mesin pertama kali agar mesin dapat hidup. Komponen utamanya terdiri dari baterai, kunci kontak, relay atau solenoid, serta motor starter. Saat kunci kontak diputar ke posisi start, arus listrik dari baterai mengalir ke solenoid dan motor starter. Solenoid mendorong pinion gear 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 untuk terhubung dengan flywheel pada mesin. Lalu motor starter memutarnya hingga mesin menyala. Setelah mesin hidup, pinion gear otomatis terlepas kembali. Proses ini hanya berlangsung beberapa detik, tapi sangat penting karena tanpa sistem starter mesin tidak akan bisa dinyalakan. Dan sistem pengapian atau ignition system. Sistem pengapian berfungsi mengubah arus listrik dari baterai menjadi loncatan api pada busi untuk membakar campuran udara dan bahan bakar di ruang bakar. Komponen utama sistem ini meliputi baterai, ignition coil, distributor atau pada sistem konvensional dan busi. Coil pengapian bekerja sebagai transformator yang menaikkan tegangan rendah menjadi tegangan tinggi, lalu disalurkan ke busi. Pada sistem pengapian modern, proses ini dikendalikan secara elektronik menggunakan CDI atau ECU, sehingga percikan api dapat diatur dengan lebih presisi sesuai kebutuhan mesin. Sistem pengapian yang baik akan menghasilkan pembakaran yang sempurna dan efisiensi bahan bakar yang lebih tinggi. Lanjut, ada dua jenis sistem pengapian. Ada sistem pengapian konvensional dan sistem pengapian elektronik CDI atau ECU. Sistem pengapian konvensional bekerja secara mekanis dengan menggunakan platina untuk memutus dan menghubungkan arus listrik dari baterai ke koil pengapian. Saat platina membuka, terjadi induksi listrik yang menghasilkan tegangan tinggi pada koil dan menimbulkan percikan api di busi melalui distributor. Sistem ini sederhana dan mudah diperbaiki, tetapi percikan apinya kurang stabil serta komponen seperti platina cepat haus. Sedangkan sistem pengapian elektronik CDI atau ECU tidak tidak lagi memakai platina, melainkan menggunakan sensor dan rangkaian elektronik untuk mengatur waktu pengapian. Arus listrik disimpan dalam kapasitor dan dilepaskan ke koil saat pengapian diperlukan, menghasilkan percikan api yang lebih kuat dan presisi. Sistem ini lebih efisien, stabil, dan minim perawatan. Namun biaya perbaikannya lebih mahal jika terjadi kerusakan. Lanjut, sistem penerangan. Sistem penerangan memiliki peran penting dalam memberikan cahaya dan tanda bagi pengemudi maupun pengguna jalan lainnya. Komponen yang termasuk dalam sistem ini antara lain lampu utama, lampu rem, lampu sen, dan lampu indikator. Lampu utama digunakan untuk menerangi jalan saat malam hari, sedangkan lampu sen dan lampu rem berfungsi sebagai tanda peringatan. Arus listrik dari baterai dialirkan melalui sakral, relay, dan sekring sebelum mencapai lampu agar sistem bekerja aman dan efisien.
Sistem penerangan yang baik sangat penting untuk keselamatan, terutama saat berkendara dalam kondisi gelap atau hujan. Sistem instrumen dan sensor. Sistem instrumen dan sensor berfungsi memberikan informasi tentang kondisi kendaraan secara real time kepada pengemudi. Contohnya seperti indikator kecepatan, suhu mesin, tekanan oli, dan volume bahan bakar. Setiap sensor deteksi perubahan fisik, kemudian mengubahnya menjadi sinyal listrik yang dikirim ke panel instrumen atau ECU untuk ditampilkan dalam bentuk angka atau lampu indikator. Dengan sistem ini, pengemudi dapat mengetahui kondisi kendaraan dan melakukan tindakan pencegahan jika ada gejala kerusakan. Sistem sensor modern kini terintegrasi dengan komputer kendaraan untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi kerja mesin. Terus kelebihan dan kekurangan sistem kelistrikan modern. Untuk sistem kelistrikan modern memiliki berbagai kelebihan dibanding sistem lama. Kelebihan kelebihannya antara lain lebih efisien, lebih stabil, serta mudah dikontrol menggunakan sistem komputer atau ECU. Selain itu, sistem ini membutuhkan perawatan yang lebih ringan karena banyak fungsi telah diatur secara otomatis. Namun, sistem modern juga memiliki kekurangan, seperti biaya perbaikan yang lebih tinggi dan kebutuhan alat diagnosis khusus untuk mendeteksi kerusakan. Sistem ini juga lebih sensitif terhadap gangguan tegangan dan kelembapan. Oleh karena itu, perawatan yang tepat dan periksaan berkala sangat dibutuhkan agar sistem kelistrikan tetap bekerja optimal. Hmm. Terus lalu ada perawatan sistem kelistrikan. Perawatan sistem kelistrikan bertujuan agar arus listrik dapat mengalir dengan baik tanpa hambatan. Langkah-langkah perawatan yang umum dilakukan antara lain memeriksa kondisi baterai secara berkala, membersihkan terminal dari karat, serta memastikan sambungan kabel terpasang kuat. Seklir juga harus diperiksa dan diganti sesuai kapasitas aslinya jika putus. Hindari memasang beban listrik tambahan yang berlebihan karena dapat merusak sistem. Pemeriksaan dengan alat ukur seperti multimeter sangat disarankan untuk mengetahui kondisi tegangan dan arus secara akurat. Dengan perawatan yang rutin, kerusakan pada sistem kelistrikan dapat dicegah dan umur komponen menjadi lebih panjang. Oke, next. Kerusakan umum ada baterai shock atau drop, sekring putus, itu ada kabel longgar atau korsleting. Ya, itu banyak banget kabel longgar dan korsleting di umumnya. Dan alternator tidak mengisi starter macet. Solusinya itu lakukan pemeriksaan sistematis mulai dari sumber daya hingga beban listrik. Kesimpulannya, sistem kelistrikan merupakan komponen vital dalam kendaraan yang mengatur berbagai fungsi utama, mulai dari pengisian, pengapian, starter, hingga penerangan. Pemahaman dan perawatan yang baik akan meningkatkan performa, keamanan, dan umur kendaraan. Ini contoh dari gambar sistem kelistrikan. Ini eh ini saat ini berjudulkan gambar sistem kelistrikan. Dia menampilkan wiring diagram atau diagram kelistrikan. Sepeda motor tampak seperti wiring Honda Beat karburator. Saya akan jelaskan bagian-bagian dan alur fungsinya secara rinci ya. Kita letak slide-nya. Judulnya komponen utama yang kelihatan pada diagram itu ada aki atau baterai. Nah, ya ini aki atau baterai. Digambar seperti panjang dengan tanda plus dan minus suplai daya DC untuk sistem. Sekring itu sekring atau push. Hmm, nih, sekring itu kotak kecil berlabel berada pada jalur positif untuk melindungi rangkaian. Relay starter ini kotak 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 relay yang mengendalikan arus besar ke motor starter. Terus ada dinamo starter atau motor starter digambar sebagai silinder atau motor yang dihubungkan ke relay lewat kabel tebal merah. Hmm, ini kabel tebal merahnya. Tuh.
Ada CDI, capacitor discharge ignition. Mana CDI ini? CDI itu modul pengapian. Atau terlihat kotak dengan konektor mengatur percikan pengapian, switch starter tangan atau switch kunci kontak. Kunci kontak tuh sak atau kunci kontak saklar pengapian dan saklar starter yang menghubungkan arus saat kunci diputar atau tombol start ditekan. Ada side stand wedge ini atau switch standar samping itu ada saklar standar samping atau safety switch yang memutus aliran jika standar samping turun. Ada lampu atau beban eh, lampu ini lampu. Tuh ikon lampu di bagian kanan terhubung ke jalur listrik. Ini jalur listriknya. Ground atau massa. Ground atau massa itu simbol tanah atau ground dan jalur berwarna hijau yang kembali ke rangka atau negatif aki. Starter starter atau dinamo pengisian itu bagian penghasil arus AC saat mesin hidup dihubungkan ke regulator rectifier lalu ke aki. Terlihat kotak atau dinamo ringan di tengah bawah warna kabel atau ini warna kabel atau arti alur secara umum pada gambar itu merah biasanya jalur atau warna kabel kabel merah ini biasanya itu jalur positif utama dari aki arus starter. Terus kalau warna hijau ini yang kayak gini biasanya itu kabel massa atau ground kembali ke rangka negatif. Kalau warna kuning kuning hijau itu warna lain sinyal pengepian. Tegangan dari starter atau jalur lampu. Pada diagram ini beberapa warna dipakai untuk membedakan fungsi tiap kabel sehingga lebih mudah dibaca. Garis tebal merah. Nih, garis tebal merah. Itu dari aki, sekring, relay, dinamo starter. Menggambarkan jalur arus besar untuk starter. Garis dari starter ke regulator rectifier. Lalu ke aki. Jalur pengisian baterai ketika mesin hidup. Hmm, Lalu ada cara cara kerja ringkas sesuai diagram. Saat kunci on, arus dari aki mengalir ke beberapa sirkuit atau lampu CDI lewat saklar dan lain. Tetapi motor starter belum aktif. Terus kedua itu menekan tombol starter atau memutar switch starter tangan akan mengaktifkan rel starter yang membutuh kontak arus besar mengalir ke dinamo starter mesin berputar. CDI menerima sinyal putaran atau stringer dari starter atau pick up dan membuatan koil pengapian untuk membuat buang api di busi. Keempat, ketika mesin hidup, itu starter dari dalam pengisian menghasilkan listrik yang melalui regulator atau rectifier untuk mencharger aki dan mensuplai beban listrik. Yang terakhir itu kelima, sekler melindungi sirkuit side stand switch dan seklar lain berfungsi sebagai pengaman agar mesin tidak bisa di starter atau berjalan dalam kondisi tidak aman. Oke, kita lanjut. Ini ada perhitungan. Perhitungannya, rumus energi kapasitor E sama dengan setengah 1/2 dikali C dikali V kuadrat. Diketahui kapasitor C itu sama dengan 0,1 UV sama dengan 0,1 dikali 10 min 6 V. Hasilnya itu 0,0000001 V. Terus tegangan pengisian V sama dengan 300 V. Jawabannya V kuadrat ini V kuadrat dikali 300 kali 300. Tuh ini karena V-nya 300 kita pangkaskan 300 sama dengan 90.000. C dikali V kuadrat. C-nya kan 10. C-nya udah dapat ya. Oh, ini 0,00001 dikali 10.000, 90.000 sama dengan 0,009. Yang E sama dengan 1/2 dikali 0,009 sama dengan 0,0045 Joule. Thank you, terima kasih.
telah mendengarkan presentasi saya tentang sistem kelistrikan. Bila saya ada salah kata perbuatan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang sistem transmisi manual dan matic. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Erviantika Pratiwi dengan NPM 2414071038 dari tab B 2024. Eh, Sebelum memulai itu, kita akan membacakan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya memahami pengertian sistem transmisi, menjelaskan perbedaan transmisi manual dan otomatis. Ketiga, mengetahui komponen utama dari masing-masing sistem. Keempat, menjelaskan cara kerja dasar transmisi manual dan matic. Yang kelima, menganalisis kelebihan dan kekurangan keduanya. Lalu, pengertian sistem transmisi. Transmisi adalah sistem pemindahan tenaga dari mesin menuju roda penggerak dengan mengubah momen dan kecepatan putar. Tujuan utamanya adalah agar kendaraan dapat berjalan dengan halus dan efisien di berbagai kondisi jalan. Fungsi utamanya itu ada meneruskan tenaga dari mesin ke roda, lalu mengubah torsi dan kecepatan sesuai kebutuhan, lalu memungkinkan kendaraan berjalan mundur dan memutuskan dan menghubungkan tenaga mesin ke roda. Lalu ada jenis sistem transmisi. Ada dua jenis sistem transmisi, yaitu transmisi manual dan transmisi otomatis atau matic. Transmisi manual itu menggunakan kopling dan tuas gigi yang dioperasikan pengemudi. Dan transmisi matic atau otomatis itu pergantian gigi dilakukan otomatis oleh sistem hidrolik dan elektronik. Dan ada 5 komponen transmisi manual. Itu ada kopling, poros input dan output, gigi rasio, tuasan, pemindahan gigi, dan sensorizer. Kopling atau clutch itu memutuskan atau menyambung tenaga dari mesin. Kedua, poros input dan output menghubungkan tenaga dari mesin ke roda. Yang ketiga, gigi rasio, gear set, menentukan kecepatan dan torsi. Keempat, tuasan pemindah gigi atau shift lever mengatur perpindahan gigi. Kelima, synchronizer menyamakan kecepatan gigi agar perpindahan halus. Lalu, cara kerja transmisi manual. Cara kerja transmisi manual dari tenaga mesin terputus dari transmisi, gigi dapat dipindah dengan aman. Dan saat kopling dilepas, tenaga mesin diteruskan ke gigi yang dipilih. Lalu, putaran roda berubah sesuai rasio gigi. Contohnya, gigi satu torsi besar, kecepatannya kecil, dan gigi 5 itu torsi kecil, kecepatannya tinggi. Dan ada komponen transmisi otomatis atau matic, torque converter, pengganti kopling, memindahkan tenaga dengan fluida, planetary gear set, mengatur perbandingan gigi, hydraulic system, mengontrol tekanan oli untuk perpindahan gigi, dan valve body, mengatur aliran oli ke aktuator. Dan ada ECU, Electronic Control Unit, mengatur waktu perpindahan gigi secara otomatis. Lalu, cara kerja transmisi otomatis. Mesin memutar torque converter, fluida mentransfer tenaga ke gearbox, ECU dan sistem hidrolik menentukan kapan perpindahan gigi dilakukan. Planetary gear set mengubah rasio sesuai kecepatan dan beban kendaraan. Semua proses berjalan otomatis tanpa pengemudi menekan kopling atau memindah tuas secara manual. Ada perbandingan transmisi manual dan otomatis. Transmisi manual dan otomatis memiliki perbedaan dalam cara pengoperasian serta karakteristiknya. Transmisi manual memerlukan keterampilan pengemudi untuk memindahkan gigi secara manual menggunakan pedal kopling dan tuas persneling.
Sistem ini memberikan kontrol penuh terhadap tenaga dan kecepatan kendaraan, sehingga lebih responsif dan efisien dalam konsumsi bahan bakar. Sementara itu, transmisi otomatis atau matic bekerja secara otomatis tanpa perlu pengemudi menekan kopling. Perpindahan gigi dilakukan oleh sistem hidrolik dan elektronik, sesuai kecepatan kendaraan dan beban mesin. Transmisi otomatis lebih nyaman digunakan terutama di lalu lintas padat. Namun, biasanya membutuhkan biaya perawatan yang lebih tinggi dan konsumsi bahan bakar sedikit lebih boros dibanding transmisi manual. Dan kelebihan dan kekurangan transmisi manual. Nah, transmisi manual ini memiliki beberapa keunggulan, kelebihan yang menjadikannya pilihan bagi banyak pengemudi. Sistem ini dikenal lebih hemat bahan bakar karena pengemudi dapat mengatur putaran mesin sesuai kebutuhan. Biaya perawatan dan perbaikan juga relatif lebih murah dibandingkan transmisi otomatis karena komponennya sederhana. Selain itu, transmisi manual memberikan kontrol penuh terhadap kendaraan terutama saat menanjak atau menyalip, sehingga lebih responsif terhadap perintah pengemudi. Transmisi manual juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu pengemudi harus mengoperasikan kopling dan memindahkan gigi secara manual, sehingga membutuhkan keterampilan dan koordinasi yang baik. Dalam kondisi lalu lintas padat, sistem ini terasa kurang nyaman dan melelahkan, terutama saat harus sering berhenti dan jalan. Meski begitu, banyak pengemudi tetap memilih transmisi manual karena performanya yang lebih langsung dan efisiensinya yang tinggi. Lalu ada kelebihan dan kekurangan transmisi otomatis atau matic. Transmisi otomatis atau matic menawarkan kenyamanan dan kemudahan dalam berkendara. Pengemudi tidak perlu menekan pedal kopling atau memindahkan gigi secara manual. Karena sistematik akan menyesuaikan perpindahan gigi secara otomatis berdasarkan kecepatan dan beban mesin. Hal ini membuat berkendara menjadi lebih praktis dan nyaman, terutama di kondisi jalan macet atau lalu lintas kota yang padat. Selain itu, perpindahan gigi yang halus dan stabil membuat pengalaman berkendara terasa lebih lembut dan tidak cepat melelahkan. Transmisi matic juga memiliki beberapa kekurangan. Sistem ini umumnya lebih boros bahan bakar dibandingkan transmisi manual karena tenaga sebagian hilang di torque converter. Biaya perawatan dan perbaikan juga lebih tinggi karena sistemnya kompleks dan memerlukan keahlian khusus. Jika tidak dirawat dengan baik, transmisi matic bisa mengalami masalah seperti perpindahan gigi lambat atau selip saat akselerasi. Meski demikian, bagi pengemudi yang mengutamakan kenyamanan dan kemudahan, transmisi matic tetap menjadi pilihan utama. Lalu ada jenis transmisi otomatis modern. Itu ada CVT, AI, AT konvensional, dual clutch transmission. Nah, CVT ini continuously variable transmission. Itu tidak menggunakan gigi tetap, tapi sabuk baja fleksibel. Lalu ada AT konvensional menggunakan torque converter dan planetary gear. Dan ketiga ada dual clutch transmission DCT, perpindahan cepat menggunakan dua kopling otomatis. Ini gambar di samping ini em, Matic, mobil Matic. Eh, Lalu ada cara merawat sistem transmisi. Gunakan oli transmisi sesuai rekomendasi pabrikannya. Jangan gunakan oli yang sembarangan, yang penting murah. Jangan. Lalu ganti oli transmisi secara berkala. Hindari perpindahan gigi secara kasar. Periksa kebocoran oli transmisi. Pada Matic, jangan langsung pindah dari D ke R tanpa berhenti. Lalu ada gangguan umum dan solusinya. Manual itu sulit masuk gigi. Kemungkinan koplingnya itu aus. Eh, Dan bunyinya kasar tuh kemungkinan oli transmisinya itu kurang. Dan metik itu perpindahan gigi terasa lambat itu karena tekanan oli atau sensornya rusak. Dan selip saat akselerasi itu kemungkinan kerusakan pada torque converter. Inovasi transmisi modern itu ada tiga: penggunaan Alsif Logik, otomatis menyesuaikan gaya berkendara, dan transmisi CVT elektronik untuk efisiensi maksimal. Dan ada transmisi hybrid menggabungkan mesin dan motor listrik.
Lalu ini ada gambar komponen transmission. Em, Bagian penjelasan elemen-elemen yang tampak pada gambar dan fungsi kerja tak masing-masing dalam transmisi manual itu bagian dan fungsi utamanya ada input shaft, front front bearing atau bantalan depan, itu ada counter shaft itu ada poros atau poros standingan. Lalu ada output shaft itu poros keluaran, terus ada gears itu sama aja pasangan gigi. Lalu synchronizer itu synchronizer. Lalu blocking ring atau ring penghalang. eh, dan si girl dog tag ini atau anjing gigi. Dan ada shift fork itu garpu pemindah gigi. Shift rail itu pengarah garpu. Reverse idler itu gigi mundur. Eh, eh, Berikut ini fungsi-fungsi dari mereka itu input input shaft itu fungsinya itu poros yang menerima putaran dari kopling atau engine membawa tenaga masuk ke gearbox dan memutar roda gigi pada counter shaft melalui pasangan gigi tetap atau konstan. Lalu ada front bearing itu bantalan pendukung poros input di ujung depan, menahan beban radial atau aksial dan menjaga poros tetap sejajar. Counter shaft itu ada poros yang memiliki beberapa gigi berukuran berbeda atau gigi penggerak yang selalu berhubungan dengan gigi pada poros output atau input. Pada banyak desain, poros ini terhubung secara tetap ke poros input, memegang rasio tetap, dan meneruskan torsi ke gigi pada output shaft. Ada output shaft, itu poros keluaran, poros yang meneruskan putaran dari gearbox ke poros penggerak roda atau drive shaft. Pada poros output, ada beberapa gigi yang dapat digeser atau free on shaft untuk memilih rasio. Ada gill set, ada gill set atau pasangan gigi itu kombinasi gigi pada counter shaft dan output shaft membentuk rasio gigi berbeda. Atau satu, dua, tiga. Saat gigi tertentu digabungkan ke poros output, rasio torsi atau kecepatan berubah. Lalu ada sin synchronizer, itu mekanisme bebas geser yang membantu menyelaraskan kecepatan antara gigi yang ingin dihubungkan dan poros output sebelum dotted terange biasanya terdiri dari hoop yang menempel ke output shaft atau sleeve yang digerakkan shift fork atau blocking ring, bulk ring, dan constriction surface. Dan ada blocking ring itu cincin dengan permukaan kerucut yang menyentuh permukaan konus pada gigi untuk menyamakan kecepatan. Fungsinya mencegah sleeve bergerak dan mengunci engine sampai kecepatan sinkron. Lalu ada Gyrodactyl. Gyrodactyl ini gigi kecil pada gigi yang saling kunci. Ini yang benar-benar mengikat gigi ke poros output setelah ini benar-benar mengikat dari output ini setelah kecepatan diselaraskan. Terlihat pada gambar sebagai gigi tumpul tumpul berjalar. Lalu ada shift fork, komponen berbentuk garpu yang menekan Shift fork ini berbentuk garpu yang menekan self synchronizer untuk menggerakkan sleeve ke kanan atau ke kiri, sehingga menghubungkan gigi tertentu ke poros output. Ada shift rail ini atau pengarah garpu, batang atau rel yang menahan dan memandu shift fork sehingga ketika tuas transmisi ini, garpu bergerak ke samping sesuai poros. Lalu ada reverse idler, tuh gigi penghubung khusus untuk posisi mundur. Idler mengubah arah putaran sehingga output berputar berlawanan arah atau membuat kendaraan mundur. Biasanya hanya aktif pada posisi reverse. Cara kerja ringkas saat pemindahan gigi itu ada pengemudi menggerakkan tuas transmisi atau rail shift, menggeser shift fork, menggeser shift fork,
yang menekan slave synchronizer. Self mendekat ke blocking ring atau con sehingga gesekan antara kon pada gigi dan blocking ring menyamakan kecepatan gigi dengan poros output atau sinkronisasi. Setelah kecepatan sama, blocking ring mengizinkan slave melanjutkan gerakan dan geldok teeth masuk mengunci gigi ke poros output. Gigi tersambung, tenaga mengalir sesuai rasio tersebut. Untuk gigi mundur, enginement dilakukan melalui reverse idler karena arah putaran harus dibalik. Detail teknis dan desain yang terlihat ini pada gambar terlihat beberapa synchronizer untuk tiap gigi yang dapat dihubungkan. Tiap synchronizer mengandung hubungan hub yang menempel pada poros output dan sleeve yang digerakkan garpu. Doktit tidak tidak selalu Doktit tidak selalu berada pada poros, sering berada pada hubung atau gigi sendiri. Mereka memungkinkan transmisi torsi penuh dengan sinkronisasi. Ada counter shaft memiliki gigi yang selalu mesh dengan gigi pada output atau input. Artinya beberapa komponen selalu berputar atau gigi konstan. Hanya kopling ke output shaft yang berpindah. Hmm. Ringkasan singkat alur tenaganya itu ada mesin, coupling, input shaft, counter shaft atau gigi Selmes melalui synchronizer dan doktit. Gigi tertentu dihubungkan ke output shaft ke poros lalu ke poros penggerak roda. Untuk mundur, alur melewati reverse idler sehingga arah berlawanan. Dan kita akan lanjut menjelaskan yang lain. Ada di sini ada perhitungannya. Jadi diketahui engine RPM sama dengan 2500 RPM, gear ratio-nya 2,5, final drive-nya 4,4, diameter rodanya 0,70 meter, engine torque-nya 150 Nm, efisiensi 0,90. Pertama-tama kita akan mencari overall ratio. Itu 2,5 dikali 4 itu karena rumusnya dari gear ratio dikali final drive sama dengan 10. Terus lalu kedua Dowell RPM. Tuh eh, rumusnya itu RPM dibagi dengan ini overall ratio itu jadi 2500 dibagi 10 sama dengan 250 RPM. Yang ketiga ada circumference itu sama dengan rumusnya V dikali 0,70 V sama dengan V 3,14. Jadi 3,14 dikali 0,70 sama dengan 2,1991 meter. Yang keempat, kecepatan. Itu 250 dikali circumference dikali 60 dibagi 1000 dan 250. Lalu 250 dikali 2,199 dikali 2,19991 sama dengan 549,78 M per menit. Terus 54978 dikali 60 sama dengan 32.986,8 dan 32.986,8 dibagi 1000 yaitu hasilnya 32,9868 km per H atau kita bulatkan jadi 32,99 km per H. Lalu mencari torsi roda itu 150. Ini engine torque dikali 10. Overall ratio dikali 0,90 di 150 dikali 10 sama dengan 1500 Nm. 1500 dikali 0,90 sama dengan 1350 Nm. Hasil ringkasan kecepatan itu 32,99 km per H. Terus hasil torsi rodanya itu 1350 Nm. Lalu ada kesimpulan. Kesimpulannya, transmisi berfungsi meneruskan tenaga mesin ke roda dengan rasio yang sesuai. Manual kontrol penuh, efisien, tapi
butuh keterampilan dan otomatis mudah dan nyaman, tapi biaya perawatannya lebih tinggi. Pemilihan transmisi tergantung kebutuhan, kondisi jalan, dan preferensi pengemudi. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.